Assalamualaikum teman-teman ATLM semua. Selamat datang kembali di channel Linchan ATLM. Di channel ini saya akan membahas latihan soal-soal teknis ATLM. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya. Kali ini temanya yaitu tentang tabung vakuum dan antikoagulan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Tabung vakum yang digunakan untuk pengambilan darah dengan permintaan glukosa darah saja, maka disiapkan tabung vakum dengan tutup yang berwarna A. Lavender, B. Hijau, C. Merah, D. Abu-abu, atau E. Biru. Jawabannya yaitu yang D. Abu-abu. Kita lihat pembahasannya. Jenis-jenis tabung dan fungsinya. Yang pertama, tabung tutup merah. Tabung ini tanpa penambahan zat aditif, darah akan menjadi beku dan serum dipisahkan dengan pemusingan. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan kimia darah, imunologi, serologi, dan bank darah atau cross matching test. Yang kedua, tabung tutup kuning. Tabung ini berisi gel separator atau serum separator tube atau SST yang fungsinya memisahkan serum dan sel darah. Setelah pemusingan, serum akan berada di bagian atas gel dan sel darah berada di bawah gel. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan kimia darah, imunologi, dan serologi. Yang ketiga, tabung tutup hijau terang. Tabung ini berisi gel separator atau plasma separator tube atau PST dengan antikoagulan litium heparin. Setelah pemusingan, plasma akan berada di bagian atas gel dan sel darah berada di bawah gel. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan kimia darah. Yang keempat, tabung tutup ungu atau lavender. Tabung ini berisi EDTA, umumnya digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap dan bank darah atau cross match. Yang kelima, tabung tutup biru. Tabung ini berisi natrium sitrat, umumnya digunakan untuk pemeriksaan koagulasi, misalnya PPT dan APTT. Yang keenam, tabung tutup hijau. Tabung ini berisi natrium atau litium heparin, umumnya digunakan untuk pemeriksaan fragilitas osmotik eritrosit, kimia darah. Yang ketujuh, tabung tutup biru gelap. Tabung ini berisi EDTA yang bebas logam, umumnya digunakan untuk pemeriksaan trace elemen atau zinc, koper, merkuri, dan toksikologi. Kemudian yang kedelapan, tabung tutup abu-abu terang. Tabung ini berisi natrium fluorida dan kalium oksalat, digunakan untuk pemeriksaan glukosa. Yang kesembilan, tabung tutup hitam, berisi buffer sodium sitrat, digunakan untuk pemeriksaan LED atau ESR. Yang kesepuluh, tabung tutup pink, berisi potasium EDTA, digunakan untuk pemeriksaan imunohematologi. Yang ke-11, tabung tutup putih, berisi potasium EDTA, digunakan untuk pemeriksaan molekul atau PCR dan bDNA. Yang terakhir, tabung tutup kuning dengan warna hitam di bagian atas, berisi media biakan, digunakan untuk pemeriksaan mikrobiologi, aerob, anaerob, dan jamu. Kita ke soal nomor 2. Tabung untuk pemeriksaan koagulasi adalah A. Tabung tutup merah, B. Tabung tutup kuning, C. Tabung tutup biru, D. Tabung tutup abu, atau E. Tabung tutup ungu. Jawabannya yaitu yang C. Tabung tutup biru. Mari kita lihat ke pembahasannya. Tabung tutup biru, tabung ini berisi natrium sitrat. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan koagulasi, misalnya PPT dan APTT. Seperti ini ya teman-teman tabungnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Tabung untuk pemeriksaan sel darah adalah A. Tabung tutup merah, B. Tabung tutup kuning, C. Tabung tutup biru, D. Tabung tutup abu, atau E. Tabung tutup ungu. Jawabannya itu yang E. Tabung tutup ungu. Kita lihat pembahasannya. Tabung tutup ungu atau lavender. Tabung ini berisi EDTA, umumnya digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap, yaitu sel-sel darah dan bank darah atau cross match. Seperti ini ya teman-teman tabungnya. Pada bagian luar tabung dapat kita lihat kandungannya yaitu EDTA. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tabung untuk pemeriksaan kimia klinik adalah A. Tabung tutup merah, B. Tabung tutup kuning, C. Tabung tutup biru, D. Tabung tutup abu, atau E. Tabung tutup ungu. Jawabannya itu yang A. Tabung tutup merah. Sebenarnya tabung tutup kuning ini juga bisa ya teman-teman digunakan untuk pemeriksaan kimia klinik. Namun jika ada pilihan antara tabung tutup merah dan tabung tutup kuning, kita pilih yang tabung tutup merah. Mari kita lihat pembahasannya.
Tabung tutup merah. Tabung ini tanpa penambahan zat aditif, darah akan menjadi beku dan serum dipisahkan dengan pemusingan. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan kimia darah, imunologi, serologi, dan bank darah atau cross matching test. Nah, ini gambarnya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tabung untuk pemeriksaan analisa gas darah adalah A. Tabung tutup merah, B. Tabung tutup hijau, C. Tabung tutup biru, D. Tabung tutup abu, atau E. Tabung tutup ungu. Jawabannya yaitu yang B. Tabung tutup hijau. Kita lihat pembahasannya. Tabung tutup hijau. Tabung ini berisi natrium atau litium heparin. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan fragilitas osmotik eritrosit, kimia darah, dan analisa gas darah. Namun, ada beberapa penggunaan heparin pada spuit atau alat suntik yang dalam pemeriksaan ini berfungsi sebagai anti penggumpalan darah agar hasil pemeriksaannya tidak dipengaruhi oleh adanya darah yang menggumpal. Meskipun demikian, volume darah dan konsentrasi heparin yang dipakai pun perlu dipersiapkan pada nilai tertentu agar tidak turut mempengaruhi hasil pemeriksaan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Tabung untuk pemeriksaan glukosa adalah A. Tabung tutup merah, B. Tabung tutup kuning, C. Tabung tutup biru, D. Tabung tutup abu, atau E. Tabung tutup ungu. Jawabannya yaitu yang D. Tabung tutup abu. Pembahasannya. Tabung tutup abu-abu terang. Tabung ini berisi natrium fluorida dan kalium oksalat, digunakan untuk pemeriksaan glukosa. Ini ya teman-teman tabungnya. Kita lanjut. Soal nomor 7. Tabung yang digunakan untuk pemeriksaan Lee and White adalah A. Tabung tutup merah, B. Tabung tutup kuning, C. Tabung tutup hitam, D. Tabung tutup abu, atau E. Tabung tutup ungu. Soal nomor 7, jawabannya adalah yang A. Tabung tutup merah. Kita lihat pembahasannya. Lee and White adalah metode yang paling banyak digunakan dan dianggap paling baik untuk pemeriksaan masa pembekuan darah atau clotting time atau CT dengan tabung. Tabung tutup merah. Tabung ini tanpa penambahan zat aditif, darah akan menjadi beku dan serum dipisahkan dengan pemusingan. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan kimia darah, imunologi, serologi, dan bank darah atau cross matching test. Untuk pemeriksaan Lee and White juga bisa menggunakan tabung reaksi saja. Kita ke soal nomor 8. Warna tabung untuk pemeriksaan LED adalah A. Tabung tutup hitam, B. Tabung tutup kuning, C. Tabung tutup biru, D. Tabung tutup abu, atau E. Tabung tutup ungu. Jawabannya yaitu yang A. Tabung tutup hitam. Kita lihat pembahasannya. Tabung tutup hitam berisi buffer sodium sitrat, digunakan untuk pemeriksaan LED atau ESR. Begini ya teman-teman gambar tabungnya. Tabung ini lebih panjang daripada tabung vacuum thinner yang lain. Ini khusus untuk pemeriksaan LED saja. Kita lanjut. Soal nomor 9. Antikoagulan yang bekerja dengan cara mengikat kalsium sebanyak kompleks yang larut dapat digunakan untuk faal hemostasis dan tidak toksik adalah jenis antikoagulan A. Na2, B. Natrium sitrat 3,8%, C. Double oksalat, D. Heparin, atau E. Natrium oksalat. Jawabannya itu yang B. Natrium sitrat 3,8%. Kita lihat pembahasannya. Pada pemeriksaan hematologi, natrium sitrat berperan sebagai antikoagulan. Natrium sitrat mencegah pembekuan dengan cara mengikat ion kalsium dengan menghambat pembentukan trombin yang diperlukan untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin dalam proses pembekuan. Ada beberapa komponen yang berperan dalam hemostasis, yaitu pembuluh darah, trombosit, faktor-faktor koagulasi darah, dan fibrinolisis. Antikoagulan yang digunakan untuk pemeriksaan hemostasis adalah antikoagulan yang mengandung sitrat, umumnya digunakan yaitu natrium sitrat. Soal nomor 10. Antikoagulan yang bekerja dengan cara antitrombin dan antitromboplastin dan merupakan antikoagulan normal dalam tubuh, dipakai dalam jumlah sedikit dan relatif mahal adalah A. Na2, B. Natrium sitrat 3,8%, C. Double oksalat, D. Heparin, E. Natrium oksalat. Jawabannya yaitu yang D. Heparin. Kita lihat pembahasannya.
Heparin termasuk jenis antikoagulan atau pengencer darah yang menghambat aktivitas beberapa protein yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Selain itu, fungsi heparin hanya untuk menghentikan terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah, namun tidak bisa mengurangi gumpalan darah yang telah terbentuk. Antikoagulan ini merupakan asam mukopolisakarida yang bekerja dengan cara menghentikan pembentukan trombin dan protombin sehingga menghentikan pembentukan fibrin dan fibrinogen, sehingga cara kerjanya seperti antitrombin dan antitromboplastin. Heparin ada 3 macam, yaitu amonium heparin, litium heparin, dan sodium heparin. Litium heparin paling sering digunakan karena tidak mengganggu analisa beberapa macam ion elektrolit dalam darah. Dalam bentuk vakuum tutup tabung warna hijau, heparin dapat menetralisir beberapa trombin yang terbentuk. Sekian latihan soal kita pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.